Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat berkumpul di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali dan menikmati berkat Tuhan. Kita bersyukur karena kita juga diberi kesempatan untuk belajar bersama tentang kelanjutan dari pertumbuhan kita. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang arah pertumbuhan, nah bagaimana untuk mencapai arah itu tentunya perlu sarana ya, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tidak berpanjang kata, kita persilakan kepada Pak Edi, tetapi sebelumnya kita akan berdoa, dan untuk doa pembukaan ini dimohon Bu Bambang ya, untuk berdoa pembukaan. Silakan Bu Bambang. Ya, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, kami hendak mengucap syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan, untuk pembinaan warga jemaat ya Tuhan. Berkati Pak Edi ya Tuhan yang membawakannya. Biarlah kami mengerti ya Tuhan tentang segala apa yang dibicarakannya ya Tuhan. Berkati juga saluran internet ya Tuhan agar berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Bu Bambang, ya juga untuk semua Bapak Ibu yang ikuti PWJ ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan ada kabar baik dari materi yang lalu tentang arah pertumbuhan. Pak Theo menyediakan tools-nya bagi kita untuk nanti jemaat-jemaat itu kita tes ya. Bapak Ibu masih ingat kemarin kan ada banyak pertanyaan tentang tes itu gimana, nggak jelas, dan nanti akan lebih jelas ketika itu dibagikan. Dan nanti secara berkala kita akan mengadakan tes itu, jadi diagnostik ya. Jadi itu kita tes terus, nanti kita akan tahu sebenarnya kita sedang menuju sudah bertumbuh atau kita menuju pada pertumbuhan yang kita inginkan bersama. Jadi nanti tiap 3 bulan atau 6 bulan secara berkala kita akan adakan seperti itu. Nah, ini berita baik. Jadi Pak Theo menyambut baik, lihat ini sesuatu yang baik buat gereja kita. Tools-nya sudah jadi, tinggal di launching aja, nanti kita cari waktu yang tepat supaya jemaat-jemaat semua bisa ikuti. Ini sesuatu yang baik. Terima kasih Pak Theo dan tim Eklat yang berinisiatif yang luar biasa. Kita diberkati dengan adanya saran seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar sarana pertumbuhan. Kalau minggu yang lalu, ya sebelumnya kita belajar arah pertumbuhan, sekarang sarana pertumbuhan. Dan kemudian nanti minggu berikutnya, pelajaran berikutnya adalah hambatan pertumbuhan. Kita akan mengetahui hambatan-hambatan apa, yaitu yang berikutnya. Tapi hari ini kita belajar sarana pertumbuhan. Nah, sarana pertumbuhan kita akan belajar 3 hal, yaitu pernyataan Alkitab, kemudian prinsip, dan juga praktik. Jadi ada 3 yang kita akan pelajari di hari ini. Nanti kita akan lihat bersama, jadi tetap saya membuka ruang tanya jawab. Kemarin saya kejar waktunya, tapi ternyata masih banyak pertanyaan yang muncul. Saya pikir jadi malah nggak nyaman ya. Kita buat akan bisa senyaman mungkin. Jadi nanti ada waktunya tanya jawab. Tapi andaikan Bapak Ibu mau bertanya di tengah-tengah materi yang sedang kita ikuti bersama, saya persilahkan ya Bapak. Tapi nanti saya kasih waktu khusus juga, itu ya. Kita tetap nyaman dan kita bukan masalah ininya selesai aja materi, bukan, tetapi kita bisa memahami dengan baik. Oke. Ya, kita akan lihat pernyataan Alkitab di bagian pertama. Kita mulai dengan satu bacaan Alkitab dari Mazmur 1 ayat 3. Silahkan seorang di antara kita membaca bagian ini, di slide sudah tampil. Silahkan Bapak Ibu yang bersedia membaca ini. Saya ya Pak. Silakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Terima kasih Bu Christina. Ya, ayat ini menjadi dasar kita belajar dari sarana pertumbuhan. Jadi kita diingatkan, ini adalah firman Tuhan dari Mazmur yang tadi dibaca, Mazmur 23. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan itulah pertumbuhan sesungguhnya. Jadi Tuhan kalau di dalam ayat Mazmur 1 ayat 3, menginginkan pertumbuhan yang bukan berhenti pada satu titik. Oh, kita bertumbuh. Selesai, tapi habis itu namanya bukan bertumbuh. Iya, tapi bertumbuhnya pendek. Yang mungkin adalah pertumbuhan yang terus-menerus menghasilkan buahnya pada musimnya. Wah, ini ayat yang luar biasa menurut dari Cambium ini, dan saya pun juga mengamini. Artinya ketika kita berbicara tentang orang Kristen, kita bicara pertumbuhan, pertumbuhan itu terus-menerus, tidak berhenti pada satu titik. Dan kita mulai berpikir lagi, apakah kita dihentikan pertumbuhan kita dengan usia kita? Oh, saya sudah tua kok. Saya kalau begitu, jadi saya tidak menghasilkan buah pada musimnya. Oh, saya belum mampu. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Saya pikir itu menjadi satu pola berpikir kita. Sesungguhnya pertumbuhan itu terus-menerus, tidak dibatasi oleh kemampuan kita, tidak dibatasi oleh usia kita, tapi kita menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, ini ayat yang baik, dan saya sangat setuju. Nah, sarana pertumbuhan, secara singkat definisinya adalah sumber-sumber kasih karunia yang dipakai Roh Kudus untuk memberi, meningkatkan, dan menjaga pertumbuhan. Nah, inilah sarana pertumbuhan. Jadi kita diberi kasih karunia, tentunya ini berasal dari Roh Kudus, untuk kita memberi, meningkatkan, dan menjaga pertumbuhan. Jadi secara konsisten pertumbuhan itu ada. Bukan sekali lagi pada satu titik, tapi secara konsisten, secara kontinu, pertumbuhan itu ada, dan itu berasal dari kasih karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Sekali lagi, kita sebagai orang percaya tidak berhenti untuk terus menghasilkan buah. Dan itulah kita di dalam pertumbuhan kita. Jadi sarana pertumbuhan itu kita memahami sumber-sumber kasih karunia itu. Nah, kita lihat dari pernyataan Alkitab Mazmur 1 ayat 7, kita diingatkan ada segitiga emas pertumbuhan rohani oleh Dallas Willard. Kita sudah pernah belajar ini di bagian pertama, yaitu berakar. Itu ada karya Roh Kudus, kemudian peristiwa sehari-hari, kemudian ada disiplin rohani. Kristus sebagai pusat, itu waktu kita belajar itu di bab ketiga ya, kita belajar. Ketiga itu kita mengerti bagian ini. Nah, disiplin rohani ada pribadi, kemudian bersama-sama. Nah, ini kita coba dalami berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di bab yang pertama, yaitu berakar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan ada karya Roh Kudus, ada peristiwa sehari-hari, dan ada disiplin rohani. Disiplin rohani baik itu pribadi maupun bersama-sama, tapi semuanya berpusat kepada Kristus. Perhatikan ini. Inilah segitiga emas pertumbuhan rohani. Kita tidak bisa karya Roh Kudus dalam diri kita berhenti. Kalau kita tidak mau apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Tapi karya Roh Kudus itu mendorong kita di dalam pertumbuhan itu, baik dalam disiplin rohani maupun peristiwa sehari-hari. Nah, prinsip dalam menggunakan dan menanggapi sarana pertumbuhan itu ada 3 bagian. Itu yang pertama, didorong oleh kasih kepada Bapa. Ini dirangkai satu, tapi ini bagian kita adalah didorong oleh kasih kepada Bapa menuju keserumpaan dengan Kristus dengan bergantung pada karya daripada Roh Kudus. Jadi ingat, segitiga itu juga bisa diartikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita sekarang diarahkan ke sana. Prinsip dalam menggunakan menanggapi sarana pertumbuhan. Yang pertama adalah didorong oleh kasih kepada Bapa. Tim Dearborn ya, dia menikmati kebaikan Tuhan, dan bukunya itu dia mengatakan demikian. Akar masalah disiplin rohani bukanlah disiplin dan tekad, melainkan hasrat dan kerinduan. Kewajiban boleh-boleh saja dan dapat menghasilkan beberapa tanggapan yang indah dan hebat.
ada kalanya kita harus memiliki kewajiban sebagai alat bantu cinta kita pulih. Akan tetapi, jika kita dikungkung secara permanen oleh kewajiban, maka kita akan mati, bukannya bertahan hidup. Ya, tim Diarbon ini ingin mengingatkan kita bahwasannya disiplin rohani itu memang benar, itu satu kewajiban. Tetapi dia ingatkan lebih daripada itu, yang baik adalah hasrat dan kerinduan. Jadi muncul dari dalam diri kita ada hasrat yang besar, ada kerinduan yang besar untuk kita melakukan disiplin rohani kita. Kewajiban iya, tapi tingkatannya jadi lebih rendah dengan hasrat dan kerinduan. Nah, ini diberi contoh seperti ini. Ada seorang pemuda, pria gitu, memberikan bunga kepada seorang perempuan. Oh, indah sekali bunga ini, terima kasih untuk perhatianmu. Ini perempuan itu mengatakan demikian, karena dia menerima bunga yang indah gitu ya. Tapi kemudian si pria ini mengatakan, tidak perlu berterima kasih, saya hanya menjalankan kewajiban. Bagus juga kan, karena dia kewajibannya sebagai orang yang, menurut dia orang yang mengasihi, memberikan bunga. Tetapi dengan jawaban ini, si perempuan ini atau kita jadi berpikir, jadi kamu memberikan bunga itu cuma kewajiban. Lain kalau kita lihat slide berikutnya ini gitu ya. Oh, indah sekali bunga ini. Terima kasih untuk perhatianmu. Sungguh bahagia hatiku melihat engkau senang. Nah, beda ya. Kewajiban itu perlu. Tetapi yang dikuatkan didorong oleh tim Diarbon itu adalah hasrat, kerinduan yang besar untuk kita melakukan disiplin rohani. Jadi kalau sungguh bahagia hatiku melihat engkau senang, beda sekali kita akan menerima. Waduh, ini berarti memberikan bunganya itu dari satu hasrat, kerinduan supaya si perempuan itu senang. Wah, itu luar biasa. Tentunya kita juga akan merasa hal yang sama di bagian yang kedua ini, ketika kita mendapatkan sesuatu, itu muncul dari hasrat dan kerinduannya. Nah, seperti itulah kita belajar didorong oleh kasih pada Bapa. Jadi kita benar-benar menghidupi bagian itu didorong oleh kasih yang punya hasrat, punya kerinduan kepada Bapa. Jadi disiplin rohani bukan sekedar kewajiban, atau boleh katakan ini bukan kewajiban, tetapi adalah hasrat dan kerinduan kita kepada Bapa. Wah, betapa berbahagianya kita kalau kita melakukan disiplin rohani itu, dasarnya adalah hasrat dan kerinduan kita pada Bapa. Yang kedua, saya tidak perlu membaca ulang, tapi hanya membaca bagian yang berwarna merah itu ya, yang atas sudah. Kemudian menuju keserupaan dengan Kristus. Menuju keserupaan dengan Kristus. Donald Whitney, dia mengatakan demikian. Disiplin dalam hal apapun juga, yang terpenting adalah tujuannya. Perhatikan kalimat atau kata yang di bold dengan di warna merah. Tujuannya. Sebagaimana berlatih musik atau berolahraga, sedikit sekali manfaatnya jika kita tidak bertujuan untuk bisa memainkan lagu dengan baik atau ingin hidup sehat. Demikian pula akan sedikit sekali manfaat dan perkembangannya jika kita melatih disiplin rohani tanpa bertujuan untuk hidup kudus, hidup menurut kemauan Allah. Jadi disiplin rohani ini ditekankan sekali lagi satu kata kunci aja. Tujuannya, mengapa kita mau atau kita melakukan disiplin rohani? Tujuannya untuk apa? Secara ringkas katakan, supaya kita itu hidup kudus, hidup menurut kemauan Allah. Nah, gambaran-gambaran tentang main musik segala macam, jelaskan kalau nggak ada tujuannya ya sia-sia seperti itu. Jadi disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita untuk memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Diperhatikan slide ini. Menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Itu menuju keserupaan dengan Kristus.
Jadi disiplin rohani itu adalah supaya kita serupa dengan Kristus. Kita sebelumnya juga pernah belajar tentang keserupaan dengan Kristus. Tapi inilah sarana-sarana kita untuk kita mengalami pertumbuhan. Jadi keserupaan dengan Kristus itu disiplin rohani. Nah, ini gambar-gambar slide berikutnya ini memberikan gambaran kita ada anak yang belajar gitar gitu ya. Kamu cuma belajarnya apa? Cuma mau sekedar metik-metik aja, tapi nggak ingin bertujuan yang lebih ya udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya seperti itu kan. Saya masih ingat ketika kecil saya pertama kali belajar gitar, lihat orang main gitar tuh, waduh, keren banget gitu ya. Saya ingin belajar, tapi tujuan saya emang sungguh-sungguh saya ingin belajar gitu ya. Sungguh-sungguh ingin belajar, tetapi dalam prakteknya ketika belajar, aduh, ini hambatannya ada, saya males deh, capek deh belajar gitar seperti ini. Akhirnya saya berhenti belajar. Tapi itu meskipun tujuannya jelas, tapi itu ada hambatan. Tapi bukan itu maksudnya saya ceritakan ya. Maksudnya adalah ketika kita bertujuan untuk mahir bermain gitar, kita akan sungguh-sungguh melakukannya. Dan kemudian itu muncul lagi berikutnya dalam waktu yang berbeda. Saya ingin belajar sungguh-sungguh. Jadi kecil saya sudah sempat belajar, tapi kemudian dalam periode berikutnya saya belajar sungguh-sungguh. Jadi tangan jari kiri saya itu tebal. Jadi istilahnya apa ya? Kapalan ya, kapalan. Jadi pertama prosesnya adalah ancur dulu. Jadi sengaja saya belajar itu pakai senar yang string, itu senar besi, bukan senar yang bukan senar yang biasa, tapi senar yang dari besi. Jadi di sini di ujung-ujung jari itu sampai hancur. Kemudian saya sengaja sebelum belajar gitar, saya taruh di air supaya kembang dulu, istilahnya empuk. Kemudian saya pakai sengaja biar hancur. Tapi setelah hancur tebal dan kemudian membuat saya nggak sakit. Itu teori yang ngawur dari saya, tapi membuat saya ketika pencet gitar itu sekarang jadi enteng. Gitu. Nah, karena saya kepingin gitar itu menjadi bagian dari hidup saya, makanya saya belajar sungguh-sungguh. Setelah itu saya berhasil. Nah, apa sih tujuan kita kalau sudah belajar cuma seperti itu? Atau yang lain, di sini gambarnya adalah ada dua orang anak yang ingin belajar menari gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah tujuannya sekedar pokoknya bisa aja atau menyenangkan orang tuanya saja? Ya bisa, tapi akhirnya berhenti. Tapi kalau anak itu memang berkeinginan untuk menari lebih bagus, tentunya akan terlihat gitu ya, dari keinginannya, kekuatannya, hasratnya untuk belajar menari itu. Nah, hari ini tadi kita lihat Pak Thomas memberi inspirasi bagi kita ya. Ini sekarang Pak Thomas ini ada di parkiran tempat olahraga gitu ya. Hasratnya itu kuat. Jadi olahraga itu bukan sekedar kewajiban, tetapi hasrat yang muncul begitu kuat. Wah, luar biasa ini, kita dapat pelajaran yang baik dari Pak Thomas yang muncul di hasrat. Kemudian untuk yang lain, itu ada orang belajar menari, kemudian orang belajar, anak belajar itu, atau olahraga, atau bermain musik. Perhatikan bahwa semuanya itu apakah menuju sekali lagi keserupaan dengan Kristus. Kalau kita melakukan disiplin rohani, kalau kita jelas menjadi keserupaan dengan Kristus, tujuannya seperti itu. Bukan sekedar kewajiban, tapi muncul dari hati yang paling dalam. Nah, yang ketiga, perhatikan kalimat yang dengan warna merah gitu ya. Dengan bergantung pada karya dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi di slide berikutnya saya memang saja tidak menjelaskan. Dikit aja kok. Halo? Oh, bukan ya. Ya, itu ada 3 gambar. Tadi gambar sebelah kiri adalah gambar bunga, Bapak Ibu ingat. Oh, ini memberikan bunga. Bukan sekedar kewajiban, tetapi hasrat. Kemudian ada orang tua dan anak, keserupaan orang tua dan anak. Nah, sekarang ini adalah gambarnya, yang ketiga adalah perahu layar gitu ya, atau perahu layar. Nah, kita ingat ketika Roh Kudus berhembus waktu pelajaran yang lalu, Roh Kudus gitu kan. Nah, ini gambaran pada kita. Roh Kudus digambarkan dengan angin atau tiupan angin, itulah Roh Kudus. Donald Whitney sekali lagi mengatakan demikian. Keinginan berdisiplin yang bagaimanapun kuatnya tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus. Karena kekudusan adalah pemberian Tuhan semata. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri kita dalam kekudusan. Allah menyediakan disiplin rohani
agar kita dapat menerima karunia-Nya dan bertumbuh dalam kekudusan. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan agar Dia bekerja dalam diri kita. Nah, agak rumit kalimatnya, tapi saya mengatakan ringkas seperti ini. Kalau kita berdisiplin rohani, sebetulnya kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan agar apapun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, seperti naik perahu angin itu, perahu layar seperti itu, ya itu terus Tuhan bekerja di dalam diri kita dan kita mengikuti Dia. Itulah disiplin rohani yang disampaikan oleh Donald ini. Jadi bukan sekedar aktivitasnya kita membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi kita didorong untuk apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita lakukan. Demikian. Wah, ini satu pengetahuan yang buat saya besar gitu ya. Semakin nanti, jadi kita membaca Alkitab, ya itu bagus, hasrat. Tapi bagaimana Roh Kudus menggerakkan kita itu juga menjadi bagian daripada disiplin rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ada 3 kata kunci, perhatikan kata yang ditulis dengan merah. Bapa itu gambarnya tadi bunga, kemudian Kristus gambarnya orang tua dan anak, Roh Kudus gambarnya perahu layar. Nah, kita perhatikan lagi segitiga emas, pertumbuhan rohani, Dallas Willard ya, karya Roh Kudus itu sebagai pusat, kemudian ada peristiwa sehari-hari, disiplin rohani itu pribadi dan bersama-sama. Nah, ketika kita lihat bagaimana hal ini terjadi dalam hidup ini, praktek daripada disiplin rohani kita mengerti ada segitiga emas pertumbuhan kita. Ada bagian Roh Kudus, ada peristiwa sehari-hari, ada disiplin rohani, tapi semuanya Kristus adalah sebagai pusat kita. Ini ada 3 gambar yang juga menjelaskan kita, yaitu secara pribadi, disiplin rohani pribadi, itu kita tertib rohani. Kemudian bersama-sama kita berkelompok dalam pertumbuhan atau kelompok pertumbuhan. Kemudian gambar yang ketiga adalah keadaan atau peristiwa sehari-hari. Jadi kita lihat kalau pribadi punya hasrat, ya itulah gambaran, kalau menurut saya ini gambaran daripada Bapa. Kemudian kelompok bertumbuh sama-sama, kita sedang menyerupai siapa yang bimbing kita dalam kelompok pertumbuhan, kita sedang bersama-sama bertumbuh. Kemudian peristiwa atau keadaan sehari-hari, inilah bagian pada Roh Kudus. Ayo kita nurut. Apa yang Roh Kudus inginkan di dalam diri kita nurut. Jadi pribadi itu gambar olahraga, bersama-sama itu juga menjadi satu kegiatan bersama. Kalau keadaan peristiwa sehari, seperti orang sedang climb, memanjat ya, kita memanjat atau ya kita sedang naik gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, di bagian daripada praktek itu. Nah, kita akan lihat sekarang tertib rohaninya di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Silakan seorang dari kita membaca ayat ini. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Ya, terima kasih Pak Theo. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita diperhadapkan pada disiplin rohani. Dan ini ada satu bentuk latihan. 1 Timotius 4 itu ada 2 latihan. Satu latihan ibadah, diri dalam ibadah, dan juga latihan badani. Tapi surat 1 Timotius ini sekali lagi surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dia mengingatkan, latihan badani terbatas gunanya untuk kesehatan, iya. Tetapi kalau kita beribadah, itu berguna dalam segala hal. Wah, itu jadi kalau boleh mengatakan kita diarahkan pikiran kita supaya kita terus melatih diri kita di dalam ibadah kita. Karena katakan mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, dengan kita mengerti bukan hanya hidup di masa kini, tetapi hidup juga di masa yang akan datang. Kalau kita latihan
latihan badan itu terbatas pada hidup masa kini. Tetapi kalau kita melihat bagian di masa depan, maka pentingnya kita untuk melatih diri kita dalam beribadah. Inilah tertib rohani yang harus kita kerjakan bersama-sama. Maka pentingnya kita mengerti dan memahami sarana pertumbuhan ini. Bukan hanya di waktu ini saja, tetapi juga berguna di masa yang akan datang. Rick Warren, bukunya The Purpose Driven Life, ya, dia mengatakan demikian. Banyak orang Kristiani berhenti dalam kondisi bayi rohani karena mereka tidak pernah berniat bertumbuh. Pertumbuhan rohani pada umumnya tidak terjadi secara otomatis. Hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Kita harus menginginkan bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh, mengusahakan bertumbuh, dan menjaga kesinambungan bertumbuh. Jadi Rick Warren mengamati banyak di antara orang-orang Kristen yang mengatakan pinginnya ya sudah jadi bayi rohani aja, nggak ingin bertumbuh. Asal saya punya catatan sebagai orang Kristen, ya sudah berhenti gitu aja. Tapi sekali lagi pertumbuhan itu bahasanya kata kerja cukup banyak, menginginkan, memutuskan, mengusahakan, menjaga kesinambungan. Wow. Jadi pertumbuhan itu memang perlu komitmen yang kuat dalam diri kita. Tanpa komitmen yang kuat, maka ya kita cuma berhenti sampai kata atau imajinasi atau satu gambaran ideal tentang pertumbuhan. Tapi sungguh kita tidak pernah mengalami pertumbuhan. Jadi ada gambar yang lucu menurut saya. Kalau sekalian ada lihat ada seorang, ini bukan bayi ya, yang cukup umur, saya pikir menjadi cukup umur dalam satu keranjang bayi, gitu, keranjang anak-anak, dan dia pegang boneka. Gitu. Ini gambar ini membuat kita tertawa. Tapi itulah gambaran dari orang-orang yang cuma kepingin ada pertumbuhan rohani, tapi dia tidak melakukan apa-apa mengupayakan apa-apa dalam pertumbuhan rohani. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Jadi dengan demikian, pertumbuhan rohani kita berkata-kata pilihan hidup kita. Kita ingin bertumbuh enggak? Nah, kalau kita ingin bertumbuh, ya mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. John Ortberg, dia mengatakan demikian. Setiap orang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, memilih suatu strategi rohani tertentu. Berapa banyak dan kapan berdoa. Bagaimana menangani uang. Bagaimana dan kapan beribadah. Semuanya ini adalah unsur dan proses dari pertumbuhan. Murid-murid Kristus sejati adalah orang-orang yang secara sengaja mengatur hidup mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah keserupaan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, John Ortberg juga mengingatkan sehingga kita itu punya strategi rohani. Ya, pasti ya, ini mengingatkan aja. Bagaimana kita bertumbuh? Ukurannya apa? Sekali lagi kita akan terus-menerus akan mengadakan tes, jadi kita mengerti seberapa kondisi pertumbuhan kita gitu ya. Tes teknologi akan kita lakukan. Tapi sekali lagi ketika kita menginginkan pertumbuhan, kita ada strategi-strategi kan. Bagaimana kita misalnya membaca Alkitab. Strateginya apa untuk menghabiskan Alkitab itu, membaca Alkitab maksudnya. Apakah kita ingin 1 tahun selesai, atau kita baca per hari 1 pasal, atau apapun. Tapi juga dengan demikian, kita punya strategi. Bukan sekedar membaca Alkitab, atau kita mendengar Alkitab, ini kita baca, terus besok kita baca. Enggak, kita enggak punya strategi seperti itu. Tapi ketika kita memutuskan punya strategi, sungguhnya kita sedang mengarah kepada pertumbuhan itu sendiri. Sangat baik. Nah, di sini memberikan contoh tertib rohani gitu ya. Sekali lagi ini kan Cambium dibuat secara umum. Jadi yang diberikan contoh adalah Paus Yohanes 23 gitu ya. Nah, contoh tertib rohani. Mulai mengikuti praktek harian ini ketika ia masih sangat muda.
menghabiskan 15 menit dalam doa teduh di pagi hari, kemudian menghabiskan 15 menit membaca literatur rohani, sebelum tidur menyisihkan beberapa saat untuk memeriksa hati nurani dan mengaku dosa kepada Tuhan, kemudian menentukan hal-hal yang akan didoakan pada pagi harinya, dia menyisihkan waktu-waktu khusus untuk berdoa, belajar, rekreasi, dan tidur. Membiasakan diri mengarahkan pikiran pada Tuhan dalam doa sepanjang hari. Saya pikir dengan inilah strategi rohani yang dilakukan oleh Paus Yohanes 23. Dia hidupnya dipenuhi dengan hal demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat bahwasanya ketika kita belajar waktu teduh, kita orang-orang Mennonite ini terkenal dengan orang yang pietis. Pietis itu ringkasnya gini. Kita bisa ditebak, bangun pagi jam berapa, kemudian kita melakukan doa berapa lama, kemudian tindak berikutnya sepanjang sehari itu sudah dipikirkan baik-baik. Makanya orang lihat ini orang yang pietis gitu ya, orang-orang yang melakukan kerohaniannya dan cenderung nanti terjebak di dalam aturan daripada yang dibuat oleh orang itu sendiri. Maka kita terkenal dengan orang pietis. Tetapi kita bukan orang pietis, karena kita melakukan apa yang menjadi hasrat kita itu beda. Makanya kalau kita melakukannya dengan hasrat, itu akan berbeda. Bukan sekedar kewajiban, nanti bangun pagi jam 5, jam melakukan ini, kemudian berapa menit seperti itu. Nah, harapan kita semua tentunya adalah kita yang menikmati, kita punya hasrat daripada melakukan disiplin atau tertib rohani ini. Kalau ini 15 menit, saya pikir masih bisa. Tetapi sekali lagi, kontinuitas itu yang tidak mudah, Tapi mari kita belajar. Ini ada satu pelajaran yang baik. Kalau dari GKMI, saya pikir saya tidak sungkan untuk menyebut satu pendeta kita, yaitu pendeta Sionari Hendrik dari GKMI Demak, yang dia juga melakukan disiplin rohani. Dia sehari 3 jam untuk berdoa memuji Tuhan. Dia sediakan waktu 3 jam. Kenapa 3 jam? Karena dia ingin mempersembahkan 1000 jam setahun untuk Tuhan. Kalau 1000 jam, 1 tahun 365 hari. Dikali 3 kan 1000 lebih. Nah, itu kan dia ketika mempersembahkan 3 jam buat Tuhan. Dia mempersembahkan 1000 jam setahun buat Tuhan. Wah, itu luar biasa menurut saya. Nah, itu adalah satu tekad, hasrat, bukan dia diharuskan oleh majelisnya, diharuskan oleh orang lain, tidak. Tapi muncul dari dirinya sendiri. Setahun 1000 jam. Wah, itu luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita ingat bangunan yang kemarin kita belajar juga. Ada bangunan, satu bentuk rumah, itu yang bagian itu ada bawah adalah akar, yang tidak terlihat, kemudian pemahaman pengajaran, kedewasaan karakter, dan pekerjaan pelayanan itu kita akan tes terus tentang pertumbuhan yang kita penting. Bagian yang atas adalah memahami, melakukan, menularkan. Saya tidak akan mengulang, tapi sekali lagi inilah bagian daripada tertib rohani, itu tidak bisa lepas daripada bangunan rumah yang ada dalam diri kita. Itu bagian daripada kita. Iya, ada satu hal yang menarik menurut saya, yaitu siklus RKPT. Nah, ini kan sesuatu yang baru buat kita ya, baru juga buat saya. Siklus RKPT. Jadi R itu rencanakan, K kerjakan, P periksa, dan kemudian T tindak lanjuti. Saya belum tidak mengerti kenapa RKPT gitu. Apakah ada maksud lain? Tapi saya tidak mengerti karena saya sudah pelajari nggak ada maksudnya, nggak dijelaskan. Tapi setidaknya ya kita RKPT. Kalau sekarang kita RPetra itu karena dia di pikiran kita. Tapi RKPT saya belum tahu. Mungkin kita ingat-ingat RKPT. Jadi kita merencanakan. Orang yang tanpa rencana, sesungguhnya dia tidak punya masa depan dalam hidupnya. Orang yang punya masa depan hidupnya adalah orang yang merencanakan hidupnya. Dan saya setuju, segala sesuatu perlu kita rencanakan. Rencanakan, jadi kita perlu mempertimbangkan dengan kita merencanakan. Sungguhnya kita sudah mengalami pertumbuhan itu sendiri, tahap awal. Kemudian kita kerjakan. Jadi rencana bukan hanya sekedar pikiran, angan-angan aja, tapi dikerjakan. Maka jadi bukan hanya sekedar rencana, tapi kerjakan. Ini kan Bapak Ibu semua sudah mengerti bagian ini, bukan? Rencanakan, iya harus kerjakan, iya.
Tapi ketika kita mengingatkan lagi, apakah kita diingatkan lagi sudah merencanakan? Nah, kalau kita merencanakan, apakah diingatkan lagi kita sudah mengerjakannya? Nah, setelah mengerjakannya, kita periksa, kita evaluasi, kita periksa. Maka perlu ada tes yang akan rutin kita lakukan. Ya. Kita periksa bagaimana dari yang kita rencanakan itu apakah mendekati ideal apa yang kita jadi tujuan kita. Dan kemudian kita tindak lanjuti. Jadi tindak lanjuti ini kalau gambarannya RKP itu pakai bulat, kalau T-nya itu pakai segitiga yang menjadi mengganjal. Ini sedang digulirkan ke atas. Jadi ini mendorong RKP itu ke atas, tidak bisa berjalan tanpa ditindaklanjuti. Jadi dia harus dikasih T itu maksudnya diganjal. Jadi terus didorong terus supaya bisa sampai ke atas. Tanpa dikasih segitiga itu akan kembali melorot ke bawah. Jadi yang direncanakan, yang sudah dikerjakan dan diperiksa harus ada pengganjalnya lagi. Terus tindak lanjuti. Jadi merencanakan sesuatu yang baru lagi atau yang lebih lagi dan mengerjakan yang lebih lagi dan periksa lagi, ada kekuatan lagi supaya terus menuju pada titik yang diinginkan. Saya pikir hal yang baru buat saya dalam ini adalah bagian yang T, tindak lanjuti. Jadi orang bisa merencanakan, kerjakan, periksa, tapi tindak lanjuti secara kontinu terus sampai di bagian yang diinginkan oleh apa yang kita inginkan atau secara kelompok inginkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah bagian daripada praktik rohani. Tapi sekali lagi dalam praktek tadi ada kelompok pertumbuhan. Tadi gambarnya ada 2 orang gitu ya. Amsal 27 ayat 17 ini akan menolong kita. Silahkan seseorang membaca bagian ini. Saya, Pak. Ya, silahkan, Bu. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Terima kasih, Bu Bambang. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat bagian kelompok pertumbuhan, ini ayat yang saya suka gitu ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Firman Tuhan ini sangat penting untuk kita pahami di dalam kehidupan komunitas, kehidupan kelompok pertumbuhan. Ketika kita menghadapi bahwasanya setiap kita yang berkumpul, orang Jawa ngomong itu, kalau piring dengan piring kumpul, gelas dengan gelas kumpul itu bentetnya retak. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, manusia, orang itu menajamkan sesamanya. Jadi ketika bentet itu bukan dilihat hasilnya bentet, tetapi juga saling menajamkan. Ada singgungannya iya, tapi juga itu saling menajamkan di antara kita. Tanpa menajamkan di antara kita, tanpa ada koreksi, tanpa ada arahan daripada masukan dari rekan-rekan kita, sehingga kita tidak bergerak kemana-mana. Kita cuma menjadi diri kita sendiri tanpa bisa mengembangkan yang lain. Maka perlu ada masukan, perlu ada kritik. Nah, mungkin kritik itu bahasanya agak negatif ya gitu. Ada masukan, ada kritik, ada insight dari teman-teman kita supaya kita terus tajam di dalam kehidupan kita. Nah, inilah prinsip daripada kelompok pertumbuhan yang saya sebut dengan komunitas. Ya, kita lihat satu ayat lagi, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Silahkan seorang dari kita membaca ayat ini. Silakan, jangan ragu-ragu. Ya, saya baca, Pak. Ya, silakan Pak Thomas. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sekarang dikasih Tuhan. Ini ayat yang baik bagi kita semua, bahwasanya ketika kita berdua, tandemnya adalah ketika kita mengalami kesulitan atau kita jatuh, itu ada yang mengangkat kita. Jadi nggak mungkin kalau kita dalam keadaan yang jatuh, kita angkat diri sendiri, anggaplah kita nggak mampu,
Jadi kita kalau nggak punya tandem, kita nggak punya komunitas, kita nggak punya kelompok pertumbuhan, ya sudah kita jatuh gitu aja, tanpa ada menolong. Atau mungkin juga kita sadar kalau kita nggak jatuh. Nah itu repot lagi gitu. Tapi dengan punya kelompok pertumbuhan, ketika kita, makanya ada komsel itu sangat baik menurut saya, karena mereka bisa berbagi satu dengan lainnya, melalui sharing-sharing mereka lakukan. Saya dengar itu seru sekali Bapak Ibu sekalian kalau komsel itu, nanti kan ada di YouTube kita ya Bapak Ibu. Jangan sungkan, meskipun itu makanannya anak youth, tapi saya pikir itu baik untuk kita belajar. Mereka sharing satu dengan lainnya. Wow, saya merasa diberkati dengan adanya komsel youth yang ada di tempat kita. Gitu. Mereka saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi kita diingatkan dalam kelompok pertumbuhan berdua itu lebih baik. Berdua lebih baik. Tapi ini bukan berarti ayat ini berbicara tentang tentang orang yang menikah bisa kadang dipakai seperti ini, berdua lebih baik. Saya pikir ayat ini lebih luas daripada sekedar pernikahan aja. Jadi berdua lebih baik, ya. Tapi apakah pernikahan? Iya, tapi lebih luas dipakai gitu ya. Orang yang memutuskan untuk selibat pun juga ayat ini artinya bukan tidak mengena, tapi memang sadar bahwasanya orang yang selibat pun juga butuh pertolongan orang lain. Ada pergumulan masing-masing, tapi artinya bukan sekedar suami atau istri, tetapi kelompok pertumbuhan ini kita punya rekan-rekan yang bersama-sama bertumbuh di dalam pertumbuhan iman. Jadi tidak harus pada suami dan istri, tapi juga berlaku dalam komunitas pertumbuhan itu sendiri. Nah, Paul Stanley dan Robert Clinton dia mengatakan demikian. Seseorang yang bertumbuh memerlukan satu jaringan hubungan yang mencakup mentor yang membimbing, rekan yang sama-sama bertumbuh, dan orang yang dibimbing untuk menjamin adanya perkembangan serta perspektif yang sehat dalam hidup dan pelayanan. Jadi dari dua orang ini kita diingatkan bahwasanya kita perlu jaringan yang bukan hanya pada satu titik itu aja, tapi ada beberapa jaringan. Yang secara jelas dikelompokkan seperti ini, kelompok pertumbuhannya. Ada pembimbing, kemudian ada rekan pertumbuhan, ada orang yang dibimbing, dan kemudian ada rekan pertumbuhan. Ini adalah kelompok pertumbuhan disebut dengan 360 derajat. Saya sudah pernah menjelaskan bagian ini. Jadi antara pembimbing, rekan pertumbuhan, orang bimbing, dan rekan pertumbuhan, kemudian pembimbing ini 360 derajat. Terus akan berputar. Tapi kita melihat bahwasannya bagian pembimbing ini cuma diberi penekanan. Pembimbing adalah pembimbing dalam suatu program pembinaan. Ini bisa dalam program pembinaan. Oke lah, tapi itu bisa lebih luas lagi. Pembimbing dalam perjalanan kehidupan, itu bagus. Artinya adalah ketika kita ada dalam komunitas, ada yang berperan sebagai pembimbing. Dan orang ini mengarahkan dalam kehidupan kita, dan juga dia membimbing kita dalam satu program, kalau satu program pembinaan, itulah pembimbing. Kemudian untuk rekan pertumbuhan, itu menjadi sahabat doa, kemudian kelompok kecil, juga persekutuan. Ya, kita sudah punya wadahnya, Bapak Ibu sekalian yang berdoa gitu kan, memasukkan pedati, dan kita bisa mendukung dalam doa, dan saya pikir cukup efektif pedati di tempat kita. Itu kita manfaatkan itu, kita tidak merasa terpisah satu dengan lainnya, tapi kita ada sahabat doa, merasakan bahwa saya perlu dukung doa nih, kan tinggal ngomong aja di pedati, dan kita menjadi sahabat doa yang lebih luas. Secara struktur ini memang ada dalam struktur gereja, tapi saya pikir bukan masalah gerejanya aja, tapi dalam diri kita menyediakan diri untuk menjadi sahabat doa bagi banyak jemaat. Dan kita mendoakan kan bukan hanya untuk gereja kita sendiri, jemaat-jemaat yang tidak, siapapun yang memang diinginkan masukkan dalam pokok doa kan kita doakan. Jadi kita menjadi sahabat doa. Banyak kesaksian di dalamnya. Saya sangat diberkati juga. Nah, yang ketiga, orang yang dibimbing. Orang dibimbing ini dibimbing dalam satu program pembinaan. Ini kan tentang program pembinaan. Kemudian dibimbing dalam perjalanan kehidupan. Kalau tadi perannya membimbing, sekarang yang dibimbing. Nah,
Bapak Ibu sekalian, 360 derajat ini artinya akan terus ada dalam kehidupan kita. Kita mungkin sekarang menjadi pembimbing, tapi kita tetap perlu rekan sepelayanan, rekan bertumbuh gitu ya. Kemudian kita membimbing orang. Jadi dari orang membimbing nanti bisa punya rekan pertumbuhan dan bisa menjadi pembimbing juga. Nah, inilah pentingnya bagian kita. Sepanjang kita bisa mengajar satu dengan lainnya sesuatu yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti mulai bab ke-5 atau 6 saya lupa ya. 5 atau 6 sudah bukan saya lagi yang menjadi pembicara. Tetapi dari jemaat-jemaat yang ada dari Bapak Ibu ini akan menjadi pembicara. Pak Anton sudah memilih orang-orangnya yang bersedia. Jadi kita bersama-sama. Jadi besok saya menjadi rekan bertumbuh dan juga menjadi orang yang dibimbing gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan demikian. Apapun yang ada dalam diri Bapak Ibu sekalian, ada kelebihan yang Tuhan tanam. Saya bisa belajar, kami semua bisa belajar. Tidak harus dari pendetanya belajar tentang keuangan. Tidak harus dari pendetanya belajar tentang pengaturan waktu. Tidak. Bapak Ibu bisa lebih baik daripada saya. Nah, disitulah kita menjadi kelompok pertumbuhan. Kita saling belajar. Jadi Bapak Ibu yang akan menyampaikan materi-materi, jangan gentar. Karena Bapak Ibu sekalian punya kelebihan yang kami semua perlu belajar. Jadi mantap aja, yakin aja. Kita semua punya kelebihan. Kita akan belajar sama-sama ya. Jadi langkah-langkah membangun hubungan pembimbingan itu ada 4. Berdoa dan mencari, menghubungi, menyampaikan keinginan, menyediakan waktu. Nah, itu saya pikir saya berhenti sampai di sini karena sudah jam 10.50, masih 10 menit gitu ya. Nanti berikutnya untuk peristiwa sehari, praktek dalam peristiwa sehari saya akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kalau saya waktunya saya lanjutkan dengan langsung nyambung ke bab berikutnya. Jadi kita enjoy aja. Sepanjang kita bisa menyerap, menerima, memahami, itu yang penting jadi tujuan kita. Saya berhenti sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan akan dipimpin oleh Pak Anton. Saya memberikan waktu pada Pak Anton ya. Silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya, ingin memberikan masukan untuk kita semua. Saya pikir kita kalau tanya jawab ini, satu posisi saya membimbing, iya, tapi saya juga menempatkan diri sebagai rekan pertumbuhan. Tapi juga saya menempatkan diri juga sebagai yang dibimbing. Kita sama-sama bertumbuh gitu ya. Ya silakan Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan kalau memberi masukan atau apa. Tapi lewat Pak Anton ya, Pak Anton yang memimpin kita acara PWJ. Nah, untuk menutup kegiatan kita akan berdoa. Mohon kepada Ibu Kristina ya untuk tutup dalam doa. Ya, saya favoritnya Pak Anton. Sering-sering disuruh tutup dalam doa. Halo Bu Yaya. Halo Theo, selamat dulu ulang tahun baru beberapa hari yang lalu ya. Di Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dapat hati kami melimpah dengan syukur karena sesungguhnya ada sarana-sarana yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya setiap pembelajaran yang kami terima ini menjadi motivasi Tuhan bagi kami. Supaya kami terus maju Tuhan, tidak dibatasi oleh ketidakmampuan kami ataupun usia kami dan hal-hal lainnya yang bersifat fisik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu turun atas keluarga Pak Edi SS Tuhan, dan juga seluruh jemaat di KMI Pengharapan, baik di Kelapa Gading maupun di Kalimalang. Supaya kami selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah sisa hari ini Tuhan, segala kegiatan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.